Mitra bisnis terungkap penggunaan kredit usaha rakyat atau KUR banyak digunakan bukan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk konsumtif seperti renovasi rumah, beli mobil, dan sejenisnya. Bahkan di satu kasus, hal itu diketahui oleh pihak marketing bank yang menyatakan masalah penggunaan uang KUR itu persoalan lain. Yang penting peminjam memang memiliki usaha yang jelas. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun Atmo. Baik, Pak Ali, bagaimana komentarnya? Yang pertama, kredit usaha rakyat itu kan sudah dimulai sejak, kalau tidak salah, 2007 ya, waktu pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Namun, dalam sepanjang sejarah pemerintahan Republik Indonesia, baru di era Joko Widodo sebagai presiden, kredit usaha rakyat itu sampai di tahun 2023 plafonnya sebesar 460 triliun tahun 2023. Yang niat dasarnya tujuannya adalah untuk mendongkrak permodalan ekonomi rakyat, usaha mikro kecil menengah ya, supaya mampu maju, berkembang dan unggul serta naik kelas begitu. Nah, saat ini tersinyalir ada penyalahgunaan penggunaan KUR bukan untuk menambah modal usaha, kan begitu Mas ya. Oleh karena itu saya selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS dan Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Kelima Indonesia API Perjuangan mengharapkan kenyataan ini tidak boleh terjadi lagi di tahun depan. Namun harus ada yang diperbaiki. Yang pertama, kredit usaha rakyat itu kan semestinya difokuskan untuk usaha skala mikro ya. Oleh karena itu, ke depan plafon untuk usaha skala mikro yang tanpa jaminan, tanpa nitip agunan atau moral obligasi bank itu yang harus diutamakan, di mana maksimal 25 juta per nasabah sebagaimana dulu tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saya minta kepada Presiden Joko Widodo untuk kebijakan KUR tahun 2024, plafonnya dinaikkan dari 460 menjadi 500 triliun, namun skalanya diutamakan untuk 25 juta per nasabah tanpa agunan, juga tanpa nitip di bank. Yang kedua, untuk menghindari penyalahgunaan seperti tersinyalir sebagaimana disampaikan oleh Menkop, digunakan untuk beli mobil, memperbaiki rumah, beli rumah, atau untuk konsumtif, saya selaku Ketua Umum KRIS dan Ketua Umum API Perjuangan minta kepada Presiden Joko Widodo untuk menurunkan plafon kredit usaha rakyat skala kecil yang hari ini 500 juta per nasabah, diturunkan maksimal 200 juta per nasabah dengan jaminan. Dengan demikian, nanti penyalahgunaan ini bisa diperkecil. Kemudian yang ketiga, kita tidak menyalahkan siapapun dalam konteks hari ini ada penyalahgunaan. Namun, harus diambil hikmahnya. Untuk itu, yang ketiga, saya minta kepada Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pengawasan penyaluran kredit usaha rakyat karena ini disubsidi oleh APBN, supaya lebih tepat sasaran dan bisa mendongkrak permodalan ekonomi rakyat UMKM sehingga mereka mampu berkembang unggul menghadapi era persaingan di one world digital economy. Untuk itu saya mengusulkan dibentuk Komite Pengawasan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat tahun 2024. Dengan demikian, risiko terjadinya penyalahgunaan seperti hari ini itu bisa diperkecil. Kemudian yang keempat, saya memandang bahwa bank atau lembaga keuangan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR harus lebih komitmen, lebih berpihak, dan menjalankan tata aturan secara baik dan benar di lapangan. Ini contoh, Mas, ya. Tahun 2023 ini sebagian besar plafon dikucurkan untuk KUR kecil 100-500 juta dengan jaminan. Tentunya ini akan mengurangi perluasan kemanfaatan KUR untuk pelaku ekonomi rakyat, sehingga nasabah pun tidak bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, KUR kecil ini diutamakan oleh pihak penyalur dan diutamakan untuk
nasabah-nasabah lama yang dipandang baik oleh pihak penyalur bank dikasih kur lagi. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada pemerintah tahun 2024 tidak boleh ada lagi kebijakan top up. Yang pernah dapat kur, jangan top up. Kalau ada kebijakan top up, ini menjadi lokus minoris, kelemahan pihak penyalur atau perbankan mengambil nasabah-nasabah lama sehingga perluasan kepada nasabah baru tidak terjadi. Ingat, di Indonesia ini ada 65,4 juta UMKM. Masih banyak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, persyaratan kur ya itu harus diperlonggar, dipermudah. Terutama terkait dengan BI checking dan atau slik OJK. Yang pernah kami sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk dihapus slik OJK atau BI checking ini pada tanggal 15 September 2021 di Istana. Begitu, Mas. Demikian Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, Ali Mahsun Atmo. Saya, Ari Yudhistira.